Guys, apa kabar? Kangen nggak? Aku kangen. Nah, di video perdana ini, ya setelah high risk panjang, kita akan bahas big picture market. Nah, kita fokus di 3 pertanyaan besar. Ya, pertama, apakah harga Bitcoin yang kemarin yang 111 ribuan dolar itu udah cycle top belum? Terus pertanyaan kedua, apa masih ada harapan main altcoin di 2025? Dan yang terakhir pertanyaannya, apakah dominasi US dollar udah usai, udah tamat? Nah, aku akan share pandanganku dan juga data-data yang ada. Nah, kenapa 3 pertanyaan ini menurutku big picture? Ya, karena ini kompas utama. Ya, ini yang tentukan bias kita pas mau masuk market. Misalnya kita percaya Bitcoin udah cycle top. Ya, kalau kita investor tentu udah mulai jualan Bitcoin kan. Terus beralih ke aset lain yang masih bisa naik. Nah, kalau untuk trader, ya tentu kita mau cari peluangnya yang short kalau masuk market. Karena kita percaya kemarin tuh udah top. Nah, aku Sylvester, ini channel kenal crypto. Ayo kita berpetualang. Nah, udah lama nggak ngomong gitu, seru. Jadi, apakah harga Bitcoin yang kemarin tuh yang 111 ribuan dolar tuh udah cycle top atau belum? Enggak, tidak. Menurutku tidak ya. Menurutku harga Bitcoin masih akan naik. Nah, kenapa? Ya, apa tesisnya di belakang ini tuh apa? Ya. Oke, pertama, Bitcoin yang sekarang tuh udah berubah. Bitcoin udah bukan yang dulu lagi gitu. Jadi ibarat orang, Bitcoin tuh udah bukan orang desa lagi. Bitcoin udah pindah rumah dari desa ke kota. Teman-temannya juga udah ganti. Dulunya suka nongkrong sama teman-teman desa yang Cooper gitu ya. Nah, sekarang nongkrongnya sama pejabat, businessman, politisi, crazy rich gitu ya. Nah, maksudku apa? Maksudku dulu tuh holder Bitcoin tuh masih retail. Bahkan lebih awalnya tuh holder Bitcoin ya computer nerd gitu kan. Kalangan yang mau perubahan dari sistem fiat pemerintah. Nah, kalau sekarang ya holder utamanya ya Wall Street. Exchange crypto, Bitcoin treasury companies kayak Strategy, MicroStrategy-nya Michael Saylor gitu. Nah, perubahan ini dari orang kampungan ke orang kotaan itu juga rubah pola hidup atau cycle-nya Bitcoin. Nah, dulu masih suka makan di warteg. Dulu masih suka nongkrong nggak jelas di pinggir jalan gitu ya. Dulu masih suka tidur pakai kipas angin doang. Gitu. Sekarang ya udah semuanya serba AC nih. Makan harus di restoran Michelin star. Nongkrong harus di cafe. Nah, maksudku apa? Maksudku ya dulu cycle harganya Bitcoin ikutin cycle halving miner. Setiap 4 tahun sekali. Ya, sekarang enggak. Aku percaya sekarang 2025 cycle harga Bitcoin udah ikutin cycle ekonomi Amerika. Ya. Khususnya cycle ekonomi dari aset yang golongannya spekulatif asset. Oke, contohnya spekulatif aset tuh kayak gimana? Contohnya ya saham. Ya, contohnya Microsoft, Google, Amazon, atau indeks Nasdaq itu spekulatif. Nah, kenapa gitu? Bukannya Bitcoin kan safe haven asset. Oke, nah ada 2 alasan. Pertama, dari kenyataan pergerakan harga yang sekarang saat ini, pergerakan Bitcoin itu lebih sering berbanding lurus dengan saham. Ya, paling miripnya ya dengan Nasdaq. Jadi pas harga Nasdaq naik, ya Bitcoin ikut naik. Sebaliknya, pergerakan harga Bitcoin hampir selalu berbanding terbalik sama emas. Ya, pas emas naik, ya Bitcoinnya turun. Nah, kenyataannya ya begitu, realitanya nggak bisa dibantah gitu kan. Nah, kedua, persepsi mayoritas orang saat ini ke Bitcoin itu aset yang bisa bikin cuan luber. Yang bisa bikin aset mereka naik tinggi, naik di atas rata-rata. Yang naiknya lebih daripada kalau beli aset lain. Buktinya apa? Oke, coba ingat topik orang pas ngobrol tentang Bitcoin itu biasanya bahasannya apa? Ya biasanya Bitcoin kira-kira naik ke berapa persen ya tahun ini? Bisa ke harga berapa gitu kan? Atau wah kamu pegang Bitcoin pasti cuannya udah luber nih. Atau harga Bitcoin udah mentok belum ya? Jangan-jangan udah cycle top.
Nah, ini sama persis kayak yang kita bahas sekarang kan. Nah, bahasan-bahasan kayak gini namanya aset spekulatif. Kalau kita bahas aset spekulatif ya topik-topiknya gitu. Nah, ini beda dengan emas kan. Kalau kita dengar orang bahas emas, itu ngomongnya apa? Gue baru jual rumah kemarin. Sekarang masih cari rumah baru. Ya, buat sementara uangnya gue beliin emas dulu. Biar awet, nggak kena inflasi. Atau, wah, harga emas naik gila-gilaan ya tahun lalu. Nggak nyangka banget gitu. Nggak nyangka harga emas tuh sebegitunya naik, setingginya kayak aset spekulatif gitu ya. Ya untung sempat beli dikit pas dapat bonus THR. Ya, dan dari topik pembicaraan gini kan kita bisa tarik benang merah. Ya, di topik yang pertama di Bitcoin, ya orang berharap untung besar kalau beli Bitcoin. Ya, di topik yang kedua yang emas, ya orang berharapnya ya aman dari inflasi kalau beli emas. Nah, itu bedanya speculative asset dan store of value. Nah, saat ini Bitcoin masih speculative asset, bukan store of value. Tapi aku tekankan itu saat ini ya, 2025. Nah, aku sangat yakin, sangat amat yakin kalau ke depannya di masa depan Bitcoin akan berubah kulit, ganti kulit jadi store of value. Nah, kenapa? Ya karena BlackRock, sang patron utama Bitcoin sekarang, itu posisikan Bitcoin sebagai store of value, sebagai hedge against risk, sebagai digital gold. I believe Bitcoin is legitimate. I'm not trying to say there's not misuses like everything else, but it is a legitimate financial instrument that allows you to have maybe uncorrelated, non-correlated type of returns. I believe it is an instrument that you invest in when you're more frightened, though. It is an instrument when you believe that countries are debasing their currency, debasing their currency by excess deficits, and some countries are. I believe we have countries where you're frightened of your everyday existence, and if you have an opportunity to invest in something that is outside your country's control, then you can have more financial control. And so I'm a major believer that there is a role for Bitcoin in portfolios. I believe you're going to see that as one of the asset classes that we all look at. I look at it as digital gold, as I said before. Nah, ini penting, kunci. Karena BlackRock itu salesman terbesarnya Bitcoin. Mereka yang buat jalan bagi Bitcoin bisa masuk ke portfolio klien-klien mereka di seluruh dunia. Oke, jadi kapan nih? Kapan Bitcoin jadi aset store of value? Ya, belum tahu. Dan bagi kita retail, mungkin itu bukan yang terbaik buat kita sekarang. Karena kalau Bitcoin udah jadi store of value, pergerakan harganya ya juga akan jadi lebih kalem. Potensi cuan 100%-nya dalam waktu singkat tuh udah bye-bye. Karena contohnya ya masih 3 tahun lalu aja Bitcoin masih bisa kasih profit 500%. Buat yang beli di harga 20 ribuan ke bawah itu sekarang udah harga 100 ribuan tuh udah 500% kan. Jadi pasti tapi kita nggak tahu kapan. Kedua, kenapa harga Bitcoin udah nggak ikutin cycle tahunan 4 tahunnya miner gitu ya? Karena saat ini halving dari emisinya miner itu udah semakin kecil. Udah beda tipis banget. Saat ini block reward mining Bitcoin tuh 3,1 Bitcoin. Sedangkan Bitcoin yang udah ada di sirkulasi udah hampir 20 juta Bitcoin, 19,8 sekian juta. Jadi rasio antara supply baru dan supply yang udah beredar itu makin kecil rasionya. Ya, supply baru ke harga akan semakin kecil dampaknya. Lalu apa faktor yang dominan yang bikin harga naik atau turun buat Bitcoin sekarang? Demand. Sekarang kita udah masuk demand market. Seberapa market tertarik beli Bitcoin? Makin banyak orang yang mau beli Bitcoin, ya harga Bitcoin akan semakin naik. Ini udah eranya demand market gitu ya. Kalau dulu masih eranya supply market buat Bitcoin. Harga ditentukan oleh seberapa besar supply baru yang keluar kalau dulu. Gitu. Oke, sejauh ini kita udah bedah kenapa cycle Bitcoin sekarang udah berubah. Kenapa sekarang masuk era cycle demand
dominant, bukan lagi era cycle supply dominant. Nah, lalu kenapa aku bilang secara spesifik cycle Bitcoin akan ikuti cycle ekonomi Amerika? Kata kuncinya Amerika ya, negara spesifik. Ada 3 sebab utama. Pertama, Amerika negara dengan ekonomi terbesar dan regulasi yang terbuka, yang paling terbuka, yang rangkul Bitcoin saat ini. Nah, skala ekonomi dan regulasi ini kuncinya nih di sini guys. Perpaduan dua ini. Nah, maksudku gini. Beberapa negara lain, contohnya Swiss, Thailand, El Salvador, itu regulasinya kan sangat rangkul Bitcoin. Ya, tapi skala ekonomi mereka, negara-negara itu jauh lebih kecil dibanding Amerika. Jadi dampak mereka buat demand-nya Bitcoin ya kecil. Sedangkan kalau Amerika regulasinya mungkin kurang pro Bitcoin kalau dibandingin El Salvador. Tapi karena skala ekonomi mereka besar banget dibandingin El Salvador, mereka bisa ciptakan dampak demand yang jauh lebih besar untuk Bitcoin. Nah, ibaratnya gini, kalau kita bos perusahaan asuransi, nah sales yang berdampak paling besar buat perusahaan kita itu sales yang jago jualan dan juga punya koneksi luas. Kalau jago jualan doang bagus, tapi kalau nggak didukung koneksi luas ya dampaknya nggak eksponensial kayak yang bisa dua-duanya. Gitu. Nah, lalu kayak gimana cycle ekonomi spekulatif aset di Amerika? Nah, oke, ini chart bulanan Nasdaq dari 2018 sampai 2025. Nah, Nasdaq itu indeks perusahaan teknologi Amerika. Ya, bagiku lebih nyambung ke Bitcoin karena sektornya teknologi. Kalau dibandingin S&P dan Dow Jones. Nah, karakteristiknya naik pelan tapi pasti. Nggak ekstrim kayak kripto gitu ya. Nah, jadi dalam 7 tahun ini dia naik 250%. Berarti rata-rata 35% per tahun. Ya ada masa turun juga, tapi turunnya cenderung lebih terjaga dibanding turunnya Bitcoin pas zaman dulu. Lebih nggak sadis gitu ya. Secara keseluruhan lebih adem, lebih boring kalau dibandingin Bitcoin zaman dulu. Oke, kesimpulan. Menurutku harga Bitcoin kemarin 111.000 tuh bukan cycle top. Ya, cycle Bitcoin udah berubah nih sekarang. Kita udah masuk demand driven market, bukan supply driven market lagi. Ya, sejauh ini ada 2 fakta lapangan yang kita tahu. Pertama, Wall Street cinta Bitcoin. Sejak awal Bitcoin ETF listing sampai sekarang, jumlah uang yang beli itu terus nambah. Bahkan Bitcoin ETF itu paling sukses dari daftar ETF yang BlackRock punya selama 4 tahun terakhir. Jadi BlackRock tuh punya ratusan bahkan mungkin ribuan ETF. Bitcoin ETF paling sukses, paling banyak peminatnya. Gitu. Fakta kedua, saat ini Nasdaq udah hampir pulih dari fear Trump trade war yang kemarin. Harga udah hampir balik ke masa sebelumnya. Ya, Bitcoin juga udah tembus all time high kemarin. Ya, udah sejoli nih, udah seia sekata. Lalu gitu. Lalu gimana kalau ternyata Nasdaq-nya ternyata downtrend gitu ya. Kan karena ikuti siklus marketnya Amerika. Ya Bitcoin juga ikutan downtrend gitu ya, ikutan turun ya. Nah, saat ini Bitcoin itu the Nasdaq beta. Ya menurutku gitu sih. Semoga benar, karena kalau salah ya sedih kan. Kalau ternyata beneran udah market top, ya mataku bisa sakit lagi nih liatin candle merah tak berujung setiap hari kan. Menurutku begitu, menurut kamu gimana? Ya tulis di komentar ya guys. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.